Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kali ini kita mau bahas tantangan yang lumayan sering dihadapi nih. Gimana caranya mengubah esai akademik yang biasanya padat, penuh data gitu kan, jadi presentasi lisan yang oke banget dan menarik. Jadi, lupakan soal baca teks kata per kata dari kertas ya. Hahaha, iya, itu penyakit umum banget. Nah, sumber kita kali ini panduan praktis soal teknik presentasi esai. Misi kita, seperti biasa, menyaring intisarinya, dapat strategi kunci, biar Anda bisa jual ide dari esai, bukan cuma laporan aja. Soalnya, kesalahan paling umum yaitu tuh sih, baca teks. Kita bedah yuk caranya biar nggak gitu lagi. Setuju banget. Langkah paling pertama, dan ini penting banget ya, ubah dulu cara berpikirnya, mindsetnya. Esai itu kan bukti riset kita mendalam, argumennya berlapis, detail, bener nggak? Betul, betul. Bukti kerja keras lah pokoknya. Nah, kalau presentasi, itu beda tujuannya. Itu nunjukin pemahaman kita, bukan soal semua detailnya, tapi soal nyajiin inti yang paling penting, yang paling ngena, dengan jelas. Jadi Anda bukan lagi laporin hasil riset, tapi kayak jadi duta buat ide utama Anda itu. Duta ide, wah keren istilahnya. Ini nyambung nih ke strategi inti yang disebut di sumber kita, aturan 3. Bisa dijelasin dikit? Apa sesimpel milih 3 poin aja? Prinsipnya sih simple ya, tapi kekuatannya itu ada di cara milih poinnya. Emang benar, pilih 3 argumen terkuat atau temuan paling menarik dari esai. Tapi, bukan sembarang 3 loh. Idealnya nih, mungkin 1 poin yang agak menantang pemikiran umum. Oke, yang bikin mikir gitu ya. Iya, terus satu lagi mungkin yang nawarin solusi atau cara pandang baru, dan yang terakhir satu yang merangkum bukti-bukti kunci. Fokus ketiga ini bikin strukturnya jelas buat kita, dan audiens juga gampang ngikutinnya. Apalagi kan waktu presentasi sering terbatas banget. Paham logikanya. Aturan 3 ini biar jelas gitu ya. Tapi ada risiko nggak sih jadi terlalu simple? Apalagi kalau argumen di esai itu gimana ya, saling berkaitan erat. Gimana tuh nyeimbanginnya? Pertanyaan bagus. Sering banget ini jadi kekhawatiran. Kuncinya, lihat presentasi itu bukan kayak ringkasan mini esai, tapi anggap aja kayak etalase buat argumen terkuat Anda. Etalase ya? Oke. Kita pajang yang paling jual. Kalau perlu pas presentasi bilang aja, tentu banyak detail lain di esai saya, tapi hari ini saya fokus ke 3 hal ini. Karena itu nunjukin kita sadar kok kompleksitasnya, tapi sengaja fokus biar penyampaian lisannya jelas. Anggap aja esai itu peta detail, nah presentasi ini nunjukin rute paling penting ke harta karunnya. Etalase argumen. Sip, analogi yang bagus. Oke deh, kita terapin aturan 3 ini ke struktur. Mulainya gimana biar efektif? Bukaannya harus ringkas, tajam, langsung ke intinya. Sebutin topik atau judul, terus langsung sampaikan tesis utamanya. Inti argumen atau jawaban dari pertanyaan riset Anda. Terus, langsung kasih roadmap-nya. Saya akan fokus ke 3 hal, pertama, kedua, ketiga. Kayak ngasih GPS ke audiens gitu. Oke, ngasih GPS. Setelah itu, masuk ke isi nih. Gimana caranya nyajiin 3 poin itu tanpa bikin bosen, atau, nah ini dia, tanpa kita malah balik baca slide lagi. Kan sering tuh lihat slide isinya paragraf semua. Aduh ya, slide penuh teks itu musuh banget emang. Oke, bagi waktu yang pas buat 3 poin tadi. Terus soal slide, minimalis itu kuncinya. Pakai gambar yang nyambung, grafik yang jelas, kutipan pendek, atau ya 1 kalimat kunci aja per slide. Fungsinya kan pemicu visual, bukan contekan. Bener juga ya. Terus, biar lebih hidup, pakai storytelling. Jangan cuma bilang, data menunjukkan kenaikan 30%. Coba deh, coba bayangin kondisi di kota ini. Dalam setahun angkanya naik 30%, ini mengubah. Gitu. Ada sentuhan ceritanya bikin fakta lebih nempel. Visual, ringkas, cerita. Noted. Terus, nutupnya gimana biar kesannya kuat? Nutup sunlop empingnya. Ulangi lagi tesis utama tadi, tapi sekarang dengan lebih yakin, kan udah didukung bukti. Terus, yang penting banget nih, jawab pertanyaan, terus kenapa atau so what? Apa artinya temuan Anda? Implikasinya apa buat bidang ilmu Anda, buat praktek di lapangan, atau buat audiens di situ? Kasih mereka oleh-oleh pemikiran gitu. Oke. Selain struktur, penyampaian juga penting banget kan ya? Gugup itu wajar lah ya, tapi seringnya jadi ngomong kecepatan. Saya juga pernah ngerasain mulut kayak jalan sendiri. Gimana ngatasinnya tuh?
Iya banget. Kuncinya sih sadar sama latihan. Sadari dulu kita cenderung gitu nggak pas gugup, terus latih ngomong sedikit lebih pelan dari biasanya. Dan satu lagi yang sering diremehin, manfaatin kekuatan jeda atau pause. Berhenti sebentar setelah poin penting itu gunanya banyak. Oh iya, apa aja tuh? Pas dan bikin kita kedengeran lebih tenang, lebih berwibawa. Jeda itu teman baik presenter loh. Wah, bener juga ya. Jeda itu temen. Oke. Terus soal kontak mata. Sering kan mata malah nempel ke catatan atau ke layar? Padahal kontak mata itu jembatan penghubung, ya kan? Coba deh, sapukan pandangan pelan-pelan ke seluruh ruangan. Kiri, kanan, depan, belakang. Bukan natap satu orang terus, tapi kayak nyapa semua bagian audiens pakai tatapan mata. Biar mereka ngerasa dilibatin. Oke, disapu pandangannya. Terakhir nih, momen yang sering bikin deg-degan, sesi tanya-jawab atau Q&A. Ada strategi jitu nggak buat hadapin pertanyaan, apalagi yang aneh atau nyudutin gitu? Anggap Q&A itu kesempatan ngobrol aja, bukan ujian. Kalau ada pertanyaan masuk, pertama, tarik nafas dulu. Kedua, hargai pertanyaannya. Bilang, pertanyaan bagus, atau makasih pertanyaannya. Ini ngasih jeda buat mikir juga. Iya ya. Ketiga, jawab jujur sesuai batasan riset kita aja. Kalau pertanyaannya di luar topik esai kita, ya jangan takut ngaku. Bilang aja, wah itu menarik, tapi fokus riset saya belum sampai situ, mungkin bisa jadi ide penelitian selanjutnya. Ini nunjukin kita jujur secara akademik, bukan berarti kita lemah kok. Oke, sip. Jadi kalau dirangkum, 3 pilar utama biar esai jadi presentasi keren itu, pertama, pola pikir, jual ide, bukan cuma laporin. Betul. Kedua, struktur, pakai aturan 3. Pembukaan sama penutupnya kuat, isinya visual dan ada cerita. Ya, Ketiga, penyampaian, kontrol kecepatan ngomong, pakai jeda, bangun koneksi lewat mata, dan hadapi Q&A kayak lagi ngobrol. persis. Ingat aja, presentasi ini bukan beban tambahan sebetulnya. Tapi ini panggung Anda buat nunjukin gak cuma apa yang Anda tahu, tapi juga seberapa baik Anda bisa menyampaikannya. Kesempatan buat bersinar lah. Nah, sebagai penutup deep dive kita kali ini, ada satu pemikiran nih buat Anda renungkan. Kalau Anda udah bisa nyajin argumen dengan jelas dan keren kayak tadi, gimana caranya biar lebih dari itu? Gimana momen presentasi? Itu bisa dipakai nggak cuma buat ngasih info, tapi benar-benar mancing rasa ingin tahu, diskusi lebih lanjut, atau bahkan pertanyaan yang menantang, baik buat audiens atau buat diri Anda sendiri. Sesuatu buat direnungkan ya.